Selamat berjumpa kembali teman-teman, saudara-saudari di dalam Tuhan, Anda yang mengasihi Allah, dikasihi Allah di dalam Yesus Kristus. Jangan lupa, jangan segan, jangan bosan mengucap syukur ya. Mengucap syukur kepada Allah setiap hari, banyak kali dalam sehari, bukanlah hal yang tidak berarti, bukanlah hal yang hanya menjadi kebiasaan, tetapi biarlah itu menjadi hal yang benar-benar keluar dari hati saya dan Anda. Kita diberikan kehidupan setiap jam, setiap menit, setiap detik. Kita juga berterima kasih. Dan tentunya saudara, pengucapan syukur kita bukan hanya melalui mulut saya dan Anda, tetapi kita akan realisasikan dengan bagaimana saya dan Anda hidup sebagai anak-anak Allah, anak-anak tebusan Allah, anak-anak yang sudah diberi anugerah Allah di dalam Yesus Kristus ya. Dan kembali, hidup saya dan Anda di dalam Kristus bukan milik kita lagi. Ya, jadi jangan sombong merasa Anda bisa melakukan semau Anda sendiri ya. Jangan menjadi sombong ya. Kalau Anda tidak mau diatur, diajar, dituntun oleh Allah bertumbuh ya di dalam kekudusan Allah sendiri, yang mana Allah Roh Kudus telah tinggal di dalam diri saya dan Anda. Sehingga saudara, kita yang bersedia terus diajar oleh Allah, terus dididik oleh Roh Kudus, dibuat menjadi dewasa, kitalah yang akan mendapat kekuatan, kitalah yang akan mengalami damai sejahtera yang bertumbuh dan sukacita, bukan karena dunia ini ya, tetapi karena Allah sendiri. Saya masih mau melanjutkan pembacaan Alkitab saudara dari Kisah Rasul pasal ke-9, mulai dengan ayat pertama. Demikian bunyinya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Saulus menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus. Saulus rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuan?" Kata Yesus, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka, teman-teman Saulus tersebut, memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun Saulus masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Luar biasa saudara, disinilah sejarah kisah ya, sejarah dunia tentang seorang tokoh yang bernama Saulus, yang di dalam pengertian dia menganiaya jemaat Allah sendiri, menganiaya jemaat Tuhan, menganiaya orang Kristen, menganiaya mereka yang disebut the way. Itu adalah hal yang benar bagi Saulus ya, di dalam agamanya. Saulus merasa dia melakukannya itu untuk Allah.
ya. Dia melakukannya dengan satu ketulusan. Kalau Saulus ingin menjunjung tinggi kepercayaannya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi, Saulus sendiri akhirnya ditemui oleh Yesus. Ketika Saulus menganiaya jemaat Tuhan, Saulus menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus merasakan penganiayaan tersebut. Dan mungkin mengira Saulus, saudara ya, Saulus mengira Yesus kan sudah mati. Oleh karena itu, dia diperlihatkan dengan satu kenyataan. Ternyata berita tentang nubuatan kalau Yesus akan bangkit kembali dan hidup, Yesus telah bangkit dan hidup saat itu juga menemui Saulus. Saudara Anda yang sudah bertobat, percaya kepada Yesus Kristus, apakah Anda memiliki pengalaman yang luar biasa di dalam pertobatan Anda seperti Saulus ini atau dengan bentuk yang lain ya? Banyak orang Kristen yang menjadi Kristen dengan tidak memiliki satu kesaksian pertobatan yang demikian, atau istilahnya dari penjahat besar kemudian bertobat, dari pembunuh besar, dari perampok besar, dari koruptor besar, kemudian sadar dan bertobat. Tetapi banyak juga dari hanya mendengarkan berita Injil, orang itu bertobat dan menjadi Kristen. Banyak macamnya, saudara. Tetapi yang benar-benar penting itu adalah, benarkah saya dan Anda dan mereka benar-benar bertobat? Dan disinilah, saudara, contohnya yang kita lihat dari Saulus. Pertobatannya membuahkan satu kehidupan yang baru. Pertobatannya nantinya Anda akan melihat bahwa Saulus akhirnya menjadi hamba Yesus Kristus. Bagaimana bagi saya dan Anda yang sudah bertobat? Apakah tujuan hidup saya dan Anda? Tidak selalu Anda harus jadi pendeta, tidak selalu Anda harus jadi pastor, tidak selalu Anda harus jadi majelis. Tetapi yang selalu harus menjadi bagian saya dan Anda, kita menjadi hamba-hamba Kristus. Saudara, peristiwa sejarah yang dialami Saulus ini seharusnya boleh mendorong kita, Anda yang juga mungkin dengan tulus hati mau mencari kebenaran Allah. Jaga ketulusan hati Anda, saudara, agar pada saatnya kalau Allah belum menghampiri Anda, belum menunjukkan jalan yang benar di dalam Anda menyembah Allah, Allah sendiri yang akan menuntun Anda, Allah sendiri yang akan membawa Anda, Allah sendiri yang akan berbicara kepada Anda, sehingga di dalam ketulusan Anda akan beroleh keselamatan. Dan bagi saya dan Anda, saudara, kita bagaikan Yesus sendiri yang di dalam terangnya menemui Saulus, biarlah kita juga menjadi terang-terang kecil, sehingga kita pun boleh menjadi kesaksian bagi manusia lain yang belum bertemu dengan terang Yesus. Dan pada akhirnya, saudara, Anda dan saya kembali diberikan sukacita, diberikan keindahan hidup, diberikan kenikmatan di dalam menikmati Kristus kita, karena kita mau menyatakan Yesus di dalam hidup saya dan Anda. Tuhan memberkati, jangan bosan-bosannya mengucap syukur kepada Tuhan, jangan bosan-bosannya membaca firman Tuhan sendiri, karena kembali Yesus adalah firman. Jangan bosan-bosan Anda bertumbuh
mencintai Yesus. Ya. Sebagian orang Kristen ya, telah menjadi dingin cintanya, itu dibuktikan dengan hal-hal yang dulunya dia lakukan kepada Yesus, sekarang tidak lagi. Ya, di antaranya adalah menjaga intimasi pribadi setiap hari dengan Yesus. Tuhan memberkati Anda semua. Selamat bekerja, selamat berusaha, selamat menikmati liburan Anda. Biarlah nama Yesus tambah besar, diri Anda dan diri saya tambah kecil.